Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir batin sehingga kita bisa melaksanakan KBM tiada suatu apapun. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Silakan Ketua kelas Ananda Firman dipimpin doanya dulu. Silakan. Siap, tempat duduk siap. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk menambah berkah ataupun ridho dari Allah dalam kita tolabul ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah, surah Ikhlas, Falaq, dan Anas. Anak-anak masih semangat? Semangat. Ya, pagi ini coba Bapak kepingin tahu anak-anak masih semangat enggak? Coba kita jajal dulu ya. Semangat pagi. Semangat. Lupa ya nak ya. Jadi itu kan Bapak dulu. Semangat pagi. Pagi seperti luar biasa. Madrasah siap maju berprestasi. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Gitu ya nak ya. Yang semangat yuk. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Madrasah siap maju berprestasi. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Ya. Anak-anak, sebelum ke pembelajaran, Bapak di sini akan membuat kelompok kepada kalian semua. Jadi nanti yang saya panggil, anak-anak bergabung dengan kelompok yang lain. Kelompok 1, Ananda Nur Somad. Kelompok 2, Ananda Nur Salim. Kelompok 3, Ananda Yunita. Silakan berkumpul di sebelah kanan. Dan kelompok 2, Ananda Siti Samsia, Ananda Pujono, dan Ananda Atma. Silakan bergabung di kelompok 2 di tengah-tengah ya. Dan kelompok yang ketiga adalah Ananda Sahroni, Anarman, dan Ananda Rismanto. Silakan bergabung di kelompok yang paling kiri. Anak-anak, walaupun kita kemarin sudah membahas masalah keteguhan Siti Masito, di sini pertemuan kita kali ini akan membahas, yaitu sebelumnya kita ke tujuan pembelajaran dulu ya anak-anak. Sebelum kita membahas pertemuan kita ke tujuan pembelajaran dulu. Di situ ada 4 tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menerapkan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela sebagai implementasi penerapan adab. Nomor 2, dapat mengkaitkan akhlak tercela di kisah sahabat dan di dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, peserta didik dapat menjelaskan cerita dalam kisah sahabat. Dan tujuan pembelajaran nomor 4 adalah peserta didik mengulangi cerita kisah sahabat. Ini pertemuan kita ya anak-anak, kita akan membahas kisah Sa'labah. Siapa yang tahu siapa Sa'labah? Mungkin ada yang tahu. Apa lagi? Mungkin ada anak. Jadi Sa'labah hidup di zaman Rasulullah. Sa'labah adalah sahabat yang sangat miskin sekalian anak. Bahkan hidupnya selalu kekurangan. Tapi dia sangat rajin beribadah. Setiap kali sholat 5 waktu, dia bersama sahabat yang lainnya, dia selalu rajin beribadah. Sa'labah selalu tergesa-gesa pulang. Setiap habis sholat selalu tergesa-gesa pulang. Pada suatu akhirnya Sa'labah ditemui Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, "Wahai Sa'labah, kenapa kau tergesa-gesa kok segera pulang?" Akhirnya Sa'labah berterus terang kepada Rasulullah. "Rasulullah, saya segera pulang karena istri saya menunggu saya untuk gantian sholat. Kami cuma punya sepasang kain. Makanya saya cepat-cepat pulang." Akhirnya Sa'labah meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya supaya dia menjadi seorang yang kaya. Jadi setelah didoakan, Rasulullah menengadahkan tangan ke langit, "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah." Akhirnya Sa'labah dikasih kambing yang lagi bunting oleh Rasulullah. Anak-anak ada yang punya kambing? Ada, Pak. Anak-anak punya ada yang kambing? Jadi dikasih kambing yang lagi bunting. Nah, itu kambingnya lagi bunting, itu gambar kambing ya anak-anak, bukan gambar kancil. Ya, Pak. Jadi mungkin anak-anak tahu perbedaannya kambing betina dengan kambing jantan. Tahu nggak perbedaannya? Di buntutnya. Tidak, Ya. Pak.
Kalau kambing yang betina itu biasanya bisa beranak, tapi kalaupun kambing jantan tidak beranak. Kalau tempat Pak Riswanto biasanya kalaupun kambing jantan dinamakan bandot. Gitu. Betul. Selanjutnya setelah Sa'labah dikasih kambing, dia sangat senang sekali anak-anak. Dia yakin bahwa setelah didoakan Rasulullah, dia dikasih kambing, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, di situ kambing yang tadinya satu berkembang biak. Semakin lama semakin banyak. Tetapi anak-anak, setelah kambingnya banyak, Sa'labah itu dia sudah lipat ke masjid. Akhirnya yang tadinya bergegas sholat 5 waktu, dia sudah tidak pernah sholat. Munculnya cuma hari Jumat. Tapi lama-lama kambingnya semakin banyak, semakin menjadi ribuan. Semakin ribuan, akhirnya dia tidak pernah sama sekali sholat. Sholat di situ anak-anak. Makanya di situ, di setiap lembah, di setiap bukit itu ada kambing Sa'labah semua. Jadi setelah itu Sa'labah tidak pernah bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, di mana Sa'labah kok tidak pernah muncul? Akhirnya Sa'labah, ada sahabat yang menjawab, ternyata Sa'labah sekarang sudah menjadi kaya raya ya Rasulullah, bahkan dia tidak sempat untuk menjalankan sholat 5 waktu. Makanya setelah itu Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menanyakan zakatnya kepada Sa'labah. Setelah ditanya, Sa'labah malah mukanya beram, mukanya merah. Katanya dia bisa jadi rugi. Gitu. Jadi itu adalah kisah Sa'labah yang tadinya dia miskin, rajin beribadah. Setelah dia menjadi kaya, dia tidak pernah beribadah. Itu anak-anak. Mungkin dari penjelasan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari kelompok 1, kelompok 3, Pak Atma mau bertanya, silakan. Nggak dengar, Pak. Ada suara Pak. Itu ada. Ada yang mau bertanya? Tanya, Pak. Ya, silakan. Pak. Maaf kalau yang tidak ngomong di mute aja mic-nya ya biar nggak risih. Ya, tanya, Pak. Ya, silakan. Bertanya. Apakah ada rasa khawatir Rasulullah ketika sahabat menjadi orang kaya, Pak? Iya. Jadi ada pertanyaan anak-anak. Apa sebabnya Rasulullah Pak khawatir ketika Sa'labah menjadi orang yang kaya? Mungkin sebelum Bapak jawab, mungkin dari anak-anak ada yang bisa menjawab dari kelompok 1, silakan. Ya Pak, Pak Nur Salim, silakan. Sa'labah setelah menjadi orang kaya, menjadi kufur, menjadi sombong. Oh ya, jawabannya betul sekali anak-anak. Jadi Sa'labah setelah menjadi orang kaya, dia menjadi orang yang kufur nikmat. Dia tidak pernah melaksanakan ibadah. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lagi. Pertanyaan kedua mungkin dari kelompok 3. Silakan mungkin Pak Pujiono mau bertanya. Sifat kufur, sifat apa lagi yang dimiliki oleh seorang Sa'labah, Pak Subhan? Ya, pertanyaannya dari Pak Pujiono, selain kufur, apalagi sifat yang dimiliki oleh Sa'labah? Mungkin dari kelompok lain sebelum Bapak jawab ada yang bisa menjawab? Mungkin dari kelompok 2, Bu Samsiah, jawab. Jadi, itu lawak WA siapa nih? Kalau masuk WA. Pak Guru, selain kufur sinyal hilang. Ya, jawaban Bu Samsiah betul. Selain kufur, Sa'labah menjadi orang yang sombong dan dia angkuh. Jadi, anak-anak sebelum kita ke penutup, di situ ada pertanyaan. Silakan dijawab ya. Itu pertanyaannya sudah Bapak tulis di papan tulis. Silakan dijawab. Nah, saya kira ternyata pertemuan kita terbatas oleh waktu anak-anak. Jadi kesimpulannya adalah Sa'labah sebelum dia kaya, waktu dia miskin, dia sangat rajin beribadah. Tapi setelah Sa'labah menjadi orang kaya, dia menjadi orang yang kufur dan ikrar dan tidak pernah beribadah kepada Allah. Itu kesimpulan dari kisah Sa'labah yang anak. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas akhlak tercela yang dimiliki oleh Sa'labah. Wa insya Allah untuk minggu depan ya anak-anak. Jadi karena keterbatasan waktu, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan ya Bapak di tempat Bapak?
Iya, Bu. Berikan kesempatan ke Pak Riswanto untuk memberikan komentar. Ya, terima kasih, Bu. Untuk penampilan dari Pak Suparman, di sini materinya kan sama dengan saya, artinya salabah. Cuman punya Pak Suparman lebih bagus lah, tak akui lebih bagus karena lebih tua mungkin dan lebih mumpuni ilmunya. Cuman di situ ada istilahnya yang terakhir bahwa turunnya ayat masalah menerangkan zakat itu. Menerangkan zakat kan dari kisah Sa'labah itu, asbabun nujumnya. Jadi di situ tadi nggak disampaikan oleh Pak Suparman. Mungkin hanya itulah koreksi dari saya. Terima kasih Pak Riswanto. Bu Deni, silakan Bu Deni. Ya Bu Yen, baiklah Bu Yen, tampilan dari Pak Suparman tadi sudah dilihat. Sebaiknya cerita dari Salabah itu kalau Bapak itu bisa dia mengambil dengan videonya. Berarti kalau videonya dia ambil, kalau seperti tadi kan tidak bergerak ya Bu Yen. Jadi kalau dengan video dia bisa menyampaikan kepada siswa, berarti lebih baik agar siswa fokus untuk mendengarkan materi-materi Bapak Suparman tadi. Cuma itu ya Bu Yen. Terima kasih Bu Deni. Nah, dari saya Pak Suparman tidak akan terlalu panjang karena mengingat berhenti nanti Zoom-nya jam 3:30. Pembentukan kelompok. Tadi pembentukan kelompok dilakukan di dalam kegiatan pendahuluan. Nah, menurut saya jika tidak langsung siswanya bekerja gitu Pak. Jadi sebaiknya jangan di awal pembelajaran dibentuk kelompoknya. Jadi nanti setelah Bapak sampaikan dulu tujuan, apa persepsi, kemudian siswa sudah tahu apa yang mau dipelajari, baru kita bentuk kelompok siswanya. Nah, persepsi tadi tidak ada, ya. Persepsi tidak ada. Materi Bapak sama dengan Pak Riswanto. Nah, saya mau melihat sebenarnya persepsinya apa yang bisa dipakai untuk materi ini, tapi ternyata saya juga tidak memperoleh informasi. Nah, saya juga tidak bisa bantu untuk persepsinya, Pak, karena saya tidak menguasai materi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain yang sama-sama mengajar di MI bisa saling berbagi ya, seperti apa persepsi untuk materi kisah Sa'labah ini. Nah, terus tadi saya tidak menyimak di bagian tugas kelompok karena saya dapat kiriman Zoom rekaman yang hari Sabtu. Setelah saya tes, ternyata nggak bisa dibuka Zoom-nya. Nah, mungkin nanti saya akan bagikan ke Bapak Ibu yang hari Sabtu ya. Karena dia tidak pakai nama, langsung dikirimkan Zoom saja. Nah, jadi saya tidak tahu persis seperti apa tugas kelompok yang diberikan ke siswa. Jadi hanya menyimak di bagian pertanyaan dan tanya jawab. Nah, mudah-mudahan memang ada tadi penugasan, ada apa? Ada gambar yang harus buat pertanyaannya oleh siswa atau harus dijawab oleh siswanya. Nah, terus di bagian akhir, Bapak sebenarnya masih punya waktu, tapi buru-buru mau menyelesaikan pelaksanaan pembelajarannya sehingga penilaian dan tugas rumah tidak muncul. Nah, jadi Pak Suparman dengan Pak Riswanto bisa saling diskusi sebenarnya di bagian RPP. Ya, RPP-nya bisa diskusi. Ya, bisa saja Pak Suparman dan Pak Riswanto membuat RPP yang sama, tapi videonya berbeda, kemudian LKPD-nya berbeda, ya. Kemudian ya video LKPD berbeda itu akan membuat penugasan masalah yang ditampilkan berbeda. Cara pelaksanaannya boleh sama, tapi pelaksanaan kegiatan pembelajaran maksud saya ya sama. Cuma di bagian media PPT-nya itu harus berbeda tampilan antara Pak Riswanto dan Pak Suparman. Jadi cara penyampaian materinya setiap orang kan punya ciri khas masing-masing. Nah, Pak Riswanto bisa diskusi dengan Pak Suparman supaya tugasnya bisa dilengkapi secepatnya ya Pak ya. Nah, iya Bu, insya Allah Bu. Ya, itu saja komentar saya untuk Pak Suparman. Saya tutup dulu yang ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ada nanti yang bertanyakan, silakan chat di WA tentang peer teaching ini ya Bapak Ibu. Ya, demikian saja. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.